Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi mengenai PHBS. Nah, apa itu PHBS? Sebelum masuk materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Asmita Panua dan rekan saya, Roslan Hasan. Untuk materi pertama dibawakan oleh saya sendiri. Nah, apa itu PHBS? PHBS adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatan baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tujuan PHBS memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok, keluarga, dengan membuka jalur komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku sehingga masyarakat sadar, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup sehat dan bersih. Manfaat PHBS secara umum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjelaskan hidup bersih dan sehat. Berikut adalah contoh kebermanfaatan pada area-area tersebut. Yang pertama, di lingkungan sekolah. Yang kedua, tempat kerja. Yang ketiga, keluarga, rumah tangga atau tempat tinggal lainnya seperti panti atau LKSA dan tempat pengasuhan anak lain. Dan yang terakhir ada masyarakat. Masuk pada indikator PHBS. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI atau air susu ibu eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan anak sampai dengan usia 6 tahun secara rutin setiap bulan. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun atau CTPS dengan benar. Yang keenam, gunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk di rumah sekali seminggu secara rutin. Yang kedelapan, makan makanan yang bergizi dan sehat. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang terakhir, dilarang merokok. Nah, di sini masuk pada gambaran PHBS dijelaskan oleh rekan saya, Roslan Hasan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Roslan Hasan. Di sini saya akan melanjutkan materi gambaran PHBS. Yang pertama, mandi. Perilaku mandi menggunakan sabun, mandi, dan air bersih dilakukan minimal 2 kali sehari pada pagi dan sore hari, yang bertujuan untuk kebersihan kulit, mencegah penyakit kulit atau gatal-gatal, menghilangkan bau badan, menghilangkan kuman dan virus. Yang kedua, mencuci rambut. Perilaku mencuci rambut dilakukan 2 minggu menggunakan sampo dan air bersih, bertujuan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran dan memberikan rasa segar. Yang ketiga, membersihkan hidung. Perilaku membersihkan lubang hidung perlu dilakukan pada setiap kali mandi guna membuang kotoran yang ada dan melancarkan jalan udara untuk bernapas. Yang keempat, membersihkan telinga. Sama halnya dengan hidung, telinga juga harus dibersihkan saat mandi. Bersihkan bagian daun telinga ataupun luar telinga. Hindari mengorek telinga, terutama dengan menggunakan benda-benda yang tidak aman dan tajam seperti penjepit rambut. Jika ada kotoran yang mengeras, minta bantuan ke dokter untuk membersihkannya. Yang kelima, gosok gigi. Perilaku gosok gigi dilakukan minimal 2 kali sehari dan memakai pasta gigi odol dilakukan setelah makan dan minum sebelum tidur. Yang keenam, kesehatan mata. Perilaku membersihkan mata adalah salah satu upaya menjaga kesehatan mata. Salah satu cara menjaga kesehatan mata adalah memperhatikan intensitas cahaya pada saat membaca. Intensitas cahaya harus cukup terang. Jarak pembaca dengan buku sepanjang penggaris 30 cm yang dibaca tidak boleh bergerak atau bergoyang. Yang ketujuh, mencuci tangan pakai sabun. Perilaku mencuci tangan dilakukan untuk menjaga kebersihan tangan dari kotoran dan kuman yang dapat menyebabkan penyakit.
kotoran dan bakteri yang menempel pada tangan dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti penyakit diare, cacingan, dan infeksi saluran pernapasan, kurang gizi, dan lain-lain. Yang ke-8, memotong kuku. Perilaku memotong kuku dan membersihkan kuku dilakukan minimal 1 minggu sekali dengan tujuan untuk mencegah penyakit yang dapat ditularkan melalui sisa kotoran yang terselip pada kuku dan jari jemari tangan. Mencegah luka akibat garukan kuku. Yang ke-9, menggunakan alas kaki. Anak-anak terkadang saat bermain tidak menggunakan alas kaki. Penggunaan alas kaki perlu dilakukan agar: yang pertama, kaki tidak akan terluka atau tertusuk benda tajam. Kedua, mencegah penyakit, misalnya penyakit cacingan akibat menginjak kotoran. Yang ke-10, kebersihan pakaian. Pakaian anak-anak umumnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan kegiatan mereka, yaitu pakaian sekolah, pakaian bermain dan tidur, pakaian yang harus selalu bersih dan diganti setiap hari. Hal ini bertujuan agar kita terhindar dari penyakit kulit yang disebabkan pakaian basah atau kotor. Yang ke-11, makan makanan bergizi yang seimbang. Gizi seimbang adalah nutrisi dan zat gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, tidak terlebih juga tidak kurang. Makanan gizi seimbang adalah mengonsumsi makanan yang mengandung nutrisi dan gizi, disesuaikan dan kebutuhan untuk dengan tetap memperhatikan berbagai prinsip seperti keberagaman jenis makanan, aktivitas tubuh, berat badan ideal, serta faktor usia. Pesan kunci untuk mencegah virus corona COVID-19. Yang pertama, cara mengurangi resiko. Sering cuci tangan pakai air dan sabun dan air mengalir adalah pertahanan pertama dari virus corona. Yang kedua, cari informasi yang benar. Virus corona adalah penyakit baru dan para ahli masih terus meneliti sejauh mana keganasan dan tingkat penyebaran virus corona. Yang ketiga, apa yang perlu dilakukan bila sakit? Gejala utama infeksi virus corona adalah demam, batuk, dan sesak napas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan rekan saya. Baiklah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pola hidup sehat adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan. Adapun manfaat pola hidup sehat adalah dapat terhindar dari berbagai penyakit, terutama penyakit di organ dalam, dan membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang sopan atau kesalahan dalam penggunaan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.